ketemu lagi bersama saya dan juga teman-teman lainnya dalam Fantastri. Alright, tepuk tangan dulu seperti acara-acara pada umumnya. Terima kasih banyak. Ya, kalian sudah terlatih menjadi alay, sudah bisa masuk ke dalam televisi nasional. Tapi yang pasti hari ini kita berbeda lagi squadnya. Tentunya kalau teman saya yang di sini udah pernah di episode pertama. Kali ini kita akan coba kenalkan terlebih dahulu untuk squad baru yang hadir. Monggo, silahkan Bang. Nama saya Muhyiddin dari Bogor. Dari Bogor. Caleg DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 1. Dapil 1. Apa aja Bang wilayahnya Bang? Kecamatan Sukaraja, Kecamatan Cibinong, Citerep, sama Babakan Madang, Bang. Ya. Pilih Bang Muhyiddin di sana ya. Nomor berapa Bang? Nomor urut 2. Nomor urutnya 2, tapi presidennya 3. Tetap. Tenang Bang, nanti gue pilih Bang, walaupun gue bukan KTP sana Ya Bang. nggak bisa dong, nggak bisa dong. Nanti datang ke TPS, ambil aja langsung pilih Bang. Nggak bisa. Wah, kecurangan. Wah, tidak boleh. Ini bercanda intermezzo aja. Oke, selanjutnya Antum. Nama saya Nadia Hasnomaira, biasa dipanggil Nadia atau Neng Nadia. Dari Kabupaten Bogor. Dari Kabupaten Bogor juga. Sama ya berarti iya. ya. Kabupaten Bogor berarti nomor berapa? Enggak. Nggak maju ya? Tidak. Tapi berarti kita akan bantu memilih. Oke, luar biasa. Nadia ini dari partai P3 atau PPP atau Ya, tapi kami semua mendukung Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud sebagai Capres dan Cawapres 2024 ya. Boy, kayaknya lu perlu dikenalin lagi deh, Boy. Biar asik aja, Boy. Oke, halo. Oke, terima kasih. Itu dia tadi. Halo, nama gua Boy Agustinus Sala Pratama, biasa dipanggil Gilang di sini. Enggak, gue yang dipanggil Nggak masalah. Biasa dipanggil Boy sini. Cuma ikut-ikutan aja sih sini sih. Sama Kenapa mesti nyontek sih sama apa? ikut-ikutan aja. Oh iya, tapi ikut-ikutan insya Allah berisi. Gue juga pengen kasih tahu ke orang-orang yang lagi nonton bahwa kita anak muda, kita generasi milenial atau generasi Z, tapi kita peduli dengan yang namanya politik. Wajib. Dan kita harus bahas soal isu-isu terkini yang sedang terjadi sekarang di Indonesia. Untuk apa? Untuk menstimulasi anak-anak muda yang di luar sana, supaya mereka juga ikut berpikir, tidak hanya ikut arus dari politik tersebut, tidak hanya dimanfaatkan oleh para politisi yang notabene memang tahu betul bahwa sekarang anak muda jumlah pemilihnya tuh 52% ya. Iya. Luar biasa. Ya, kalau misalkan Anda dengar suara-suara, ada suara anjing barusan di sebelah sini, memang kami di wilayah terbuka memang, ya. Baik, pembahasan pertama yang akan kita lakukan adalah mengenai Bapak Ganjar yang kemarin baru saja berangkat ke IKN. Dan alhamdulillahnya di situ Bapak Ganjar memiliki ide yang sangat luar biasa, ide yang sangat cemerlang bahwa nanti IKN itu juga akan menjadi kota Z atau diperuntukkan untuk generasi Z. Iya, betul. Ini sih ide yang brilian sih. Gokil juga sih. Bener gak sih? Ya, gokil banget. Iya. Jadi kayak generasi Z tuh kayak terfasilitasi gitu. Ya ada yang mikirin kita gitu kan bahwa IKN itu bukan tempat pembuangan. Iya. Iya kan ya. Betul. Kayak nggak asing kata siapa ya? Nah, itu dia. Dan Pak Ganjar juga menunjukkan bahwa IKN itu komitmen seluruh Indonesia untuk Indonesia gitu. Bukan hanya untuk ASN katanya. Bukan hanya ASN. Jadi tapi jujur ya, kalau melihat rencana-rencana yang akan ada di IKN, gue sendiri tertarik sebenarnya untuk pindah ke sana. Betul. Gitu. Karena pasti nanti akan jadi kota yang sangat keren sekali di situ. Pasti. Tapi gini, kalau gue bahas dari segi anak muda ya, kan kita memang udah nyaman tinggal di kota besar. Betul. Udah ada mall, fasilitasnya, atau hobi kita bisa dilakukan di sini, atau yang kayak gue hobi golf gitu kan, di wilayah Jabodetabek kan banyak banget gitu. Nah, kalau dari lu sendiri, lu setuju nggak bahwa IKN itu akan jadi kota Z? Wah, setuju banget Bang. Apalagi kan Pak Ganjar kan kemarin kan dia datang kan, dia mengucapkan bahwa di situ juga ada masyarakat adat gitu. Jadi bukan dipinggirkan, tapi ditengahkan. Wah, gitu ini kan. asik banget itu. Nah itu jadi Pak Ganjar ini sangat memikirkan bagaimana keaslian dari manusia tersebut kan. Pembangunan manusianya dulu, baru pembangunan alamnya. Nah, berarti kan Bapak Ganjar dan Pak Mahfud ini mengerti bagaimana sejarah gitu ya. Kalau kita bicara Pak sejarah. Ganjar dan Pak Mahfud ini kan paham dengan etika kan Bang. Betul. Dan paham juga dengan yang namanya konstitusi. Iya. Jadi nggak sekedar asal nyebut. Gitu kan. Iya. Sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan sama masyarakat di satu daerah tertentu. Iya. Seperti sebutlah Yogyakarta kemarin gitu kan ya. Karena mengerti akan sejarah itu penting banget menurut gua. Supaya kita bisa tahu bahwa
republik ini dibangun memang dengan luar biasa, dengan mempersatukan banyak wilayah itu kan nggak gampang. Nggak gampang. Iya. Kalau menurut lo Nat, di IKN? Kalau gue sih setuju banget, karena kan itu menghilangkan Jawa sentris kan, artinya itu Indonesia sentris dan juga Pemerataan ya? pemerataan, betul. Jadi nggak cuma di Jawa aja gitu loh, dan juga menurut gue aneh sih kalau ada yang bilang Jakarta masih nyaman, karena dengan polusinya, dengan ya kemacetannya itu kan sebenarnya kita harus pindah gitu. Ya di satu sisi sebenarnya mungkin memang nggak bisa dipungkiri bahwa karena tadi dibahas Jakarta tuh ada semua. Ada kita semua, mau ngapain tuh ada. bisa dan kita sudah terbiasa dengan itu. Iya. Ketika harus beradaptasi dengan tempat yang baru tentunya perlu proses. Mungkin itu yang dikhawatirkan. Ya tapi mudah-mudahan dengan kita semua ini yang setuju bahwa IKN akan jadi kota Z, ya mudah-mudahan nanti publik akan tercerahkan mengenai masalah itu ya. Iya, itu kan semangat baru untuk anak-anak muda gitu loh. Benar. Nah kalau menurut Bapak Caleg sendiri gimana nih? Soalnya beliau concern soal pendidikan juga sama kesehatan. Dilihat dari perspektif dirimu seperti apa? Biasanya Bang, kalau misalkan caleg itu template ngomong di awal itu adalah demi bangsa dan negara. Gitu ya. Enggak, gua enggak. Biasa aja. Kalau gini. Awalnya gua nggak setuju IKN. Awalnya nggak setuju. Oke. Tapi kenapa? Karena diperuntukkan untuk pemerintahan ASN. Tapi begitu Pak Ganjar masuk, beliau bilang untuk generasi Z. Wah itu luar biasa. Artinya kan bukan hanya ke satu komunitas aja komunitas gitu ya. ASN gitu. Tapi ini generasi Z yang dimana memang ini masa depan bangsa kan. Betul. Kalau nggak kita jaga, kita pelihara, mau jadi apa bangsa ini kan? Setuju gue. Karena gini kalau ngomong kota untuk generasi Z berarti kan environment-nya sudah siap juga untuk mereka gitu kan kita bicarakan ya. Ya generasi Z maunya apa? Ya berarti udah siap juga di situ. Ya kan nggak cuma sekedar ngomong doang gitu ya. Di situ juga kan akan dibangun ekonomi hijau, kan, ekonomi digital, kan dan otomatis kan bakal membuka lapangan kerja yang baru-baru lagi kan. Setuju gue. Nah, jadi kalau kita lihat sejarahnya juga kan ini kan yang digagas oleh Bung Karno kan di IKN ini kan. Betul, Kalimantan waktu itu ya. Iya, dan ini sudah dibangun IKN-nya dan akan dituntaskan oleh Pak Ganjar dengan komitmen 1000%, bukan 100% lagi Bang kan. Kemarin Pak Ganjar datang 1000% akan dituntaskan. Yang menarik tuh sebenarnya gini, ini menurut gue pribadi ya, yang menarik dari Bapak Ganjar itu adalah bahwa apa yang dicita-citakan oleh pendahulu kita gitu, bahwa kayak sekarang aja misalkan Pak Ganjar akan meneruskan pembangunan itu karena memang cita-cita itu sudah dari dulu gitu kan. Terus ini kalau mau ngebahas sedikit soal yang Israel, bahwa dari sekian banyak capres itu yang menolak kan memang Pak Ganjar. Karena dari undang-undang pun juga sebenarnya bendera dan lagu Israel tuh tidak boleh ada di Indonesia gitu. Dan cuma Pak Ganjar yang berani kayak begitu kan. Maksud gua kayak akhirnya kita melihat bahwa ya emang nggak layak kayaknya Israel untuk masuk ke situ gitu. Walaupun ini pendapat pribadi gua, tapi kayaknya publik harus tahu juga bahwa ya Pak Ganjar tuh seberani itu ngomong ya karena beliau benar gitu loh. Dan beliau apa ya maksud gua visioner orangnya. Iya, betul Bang. Dan kasus itu kan bukan hal yang baru ya di Palestina itu kan sudah lama. Dan artinya itu Pak Ganjar itu tidak mengikuti arus masyarakat. Maksudnya ini kan lagi beliau sudah tahu itu sejak awal bahwa ini tuh lagi bermasalah. Beliau gitu. rela dihujat, beliau rela dihina. Iya, bukan hanya kepentingan politik. Betul. Ingat Tapi nggak ini waktu untuk sebelum waktu Piala Dunia itu kan salah satunya yang menentangkan siapa? Pak Ganjar. Nah, itu, Dulu makanya. diolok-olok. Sekarang terbukti kan? Ya, Itu akhirnya tadi orang setuju. dibilang. Itu dia, makanya gue bilang kayak yang beliau rela untuk dihujat, Iya, dihina. tidak populer. Tidak populer gitu loh, unpopular opinion saat itu gitu. Cuman ya setelah kita tahu sekarang, kayak Pak Ganjar nggak jelek-jelek juga, dah oke banget malah gitu lah akhirnya. Tapi Bang jujur nih, waktu Pak Ganjar doang waktu saat itu menolak, kecewa nggak dulu waktu itu sebelum jadi capres? Gua sudah tahu bahwa ada undang-undang yang tidak memperbolehkan kalau lagu dan juga bendera Israel itu tidak boleh ada di Indonesia, dan itu sesuai dengan cita-cita Bung Karno juga. Iya. Ada di kalau saya baca itu ada di pembuka undang-undang bahwa penjajahan harus dihapuskan. Iya, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena ada yang hafal undang-undang nggak? Ada yang masih hafal nggak? Aduh, Pembukaan. Pembukaan sih hafal. Cuman kalau bisa kan dibacakan bisa sampai pencoblosan kayaknya. Coba ya. Jangan undang-undangnya. Coba bareng-bareng ya. Bareng-bareng ya. Challenge. Oke. Pembukaannya ya. Oke. Bismillah. 1, 2, 3.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wassalamualaikum. Ya sekian dari acara hari ini. Enggak, masih banyak. Enggak, gue cuma pengen ngetes doang. Untung gue upacara gak pernah bolos. Maksud gue gini, kita tuh ngomong kayak begini, kita tuh paham gak sih dengan undang-undang gitu loh. Ternyata alhamdulillah semua paham. Walaupun tadi ada yang tunggu-tungguan. Gak apa-apa, kan dikit-dikit. Alhamdulillah gitu. tadi kebetulan hafal semua ya. Nah maksud gue gini, terkadang yang menggelitik hati dan pikiran gue itu adalah gue tuh pengen banget 2045 ketika bonus demografi itu terjadi, anak-anak muda di Indonesia itu sudah siap secara mental dan pikiran mereka untuk menjadi seorang negarawan, gitu loh. Nggak perlu masuk menjadi politisi, nggak juga. Silakan bidangnya apa saja, tapi menjadi negarawan menurut gua hal yang mulia. Nah, makanya sekarang itu harusnya anak muda distimulasi dengan hal-hal yang sifatnya tuh mendidik. Benar nggak sih? Benar. Aku setuju banget karena demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat. Aku udah gemes gitu loh. Kenapa? Gemes apa gemoy? Ke bawah arus ya gitu ya. Gemes lah. Kenapa? Gemes, kalau gemoy kan joget-joget nanti. Nah itu gimmick yang diberikan itu terlalu banyak. Akhirnya kan ini memanfaatkan pemilih Indonesia yang berdasarkan emosional gitu loh. Jadi ada dislike, like and dislike. Nah ini kan yang dieksploitasi kan. Maksudku jangan sampai masyarakat cuma nonton dan menentukan dia sukanya siapa. Betul. Gitu. Kadang-kadang ya ini masih asumsi gue pribadi ya. Kadang-kadang tuh adalah begini. Untuk menutupi sesuatu akhirnya dibentuklah gimmick-gimmick. Padahal gimmick sebenarnya nggak apa-apa, itu cara marketing. Itu pemantik aja. Tapi harus ada isinya juga. Betul. Gitu. Dan jangan sampai nanti di depan guru-guru ngaji akhirnya marah-marah. Jangan sampai gitu maksudnya. Karena gue bisa ngaji, gue bisa kenal dengan akhirat gara-gara guru ngaji. Gitu loh. Nah Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan, apalagi Pak Mahfud santri gitu ya. Makanya ide soal guru ngaji juga akan diberikan gaji itu menurut gue sih bagus banget gitu. Kalau menurut Mas Muhyiddin sendiri, apa visi misi Mas Muhyiddin di Kabupaten Bogor sebagai caleg? Kalau gue sendiri akan perjuangkan tuh dua hal fundamental. Menurut gue ya, untuk menuju masyarakat sejahtera itu dua yang harus kita perjuangkan. Pertama itu kesehatan, yang kedua itu pendidikan. Cakep. Nah ini juga konsen juga sejalan dengan visi misinya Pak Mahfud. Ya betul. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau masyarakat Indonesia ini, khususnya generasi Z ini, pertama sehat, pasti ya. Yang kedua juga pendidikannya juga mumpuni lah ya. Itu dia bisa mengangkat derajat keluarganya sendiri gitu. Oke, kita bicara soal kesehatan, visi misi dari Pak Mahfud dan Pak Ganjar tentunya itu adalah satu fasilitas kesehatan, satu desa. Ya. Nah kalau yang sekarang sedang terjadi di dapilnya Mas Muhyiddin gimana? Nah itu juga menjadi program utama gue juga Bang. Jadi gue tuh punya program memperjuangkan satu desa, satu puskesmas. Nah berdasarkan data yang gue dapet nih, di dapil gue itu ada 49 desa. Tapi puskesmas cuma 13.
Bayangin. Oke. Dan itu pun cuma 3 yang ada rawat inapnya. Oke. Itu kan sangat Oke. ironis sekali kan? Iya. Dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang hampir 5 juta kalau Kabupaten Iya. Bogor kan. Iya. Itu kan sangat ironis kalau misalkan itu. Kalau puskesmas sedikit. Ya. Nah, itulah yang saya setuju banget dengan Ternyata Pak Ganjar. linear ya dengan visi misi Pak Mahfud juga ya dan Ganjar itu ya. kita nggak janjian Bang ya sama Pak Ganjar Mahfud. Iya, Itu iya, emang iya, kebetulan cocok Ya berarti munculnya emang dari hati yang Iya, begitu-begitu setuju. untuk betul-betul mengabdi karena tuanku ya rakyat kalau kata Rakyat, Pak Ganjar. setuju. Iya. Kemudian pendidikan? Ya, pendidikan juga ini penting ya. Kenapa? Di Kabupaten Bogor sendiri itu pendidikan itu masih relatif rendah. Jumlah sekolahan pun sangat sedikit. Oke. Ya, itu juga harus banyak dibangun sekolahan baru, khususnya minimal sampai SMA lah harus ada gitu. Ini cuma sedikit Bang, cuma berapa persen dari jumlah lokasi Bogor. Nah dan gini Bang, Bogor itu unik. Uniknya nih luas. Jadi kalau misalkan kita sekolahan itu jaraknya itu lumayan jauh. Oke. Nah itu makanya harus diperbanyak sekolah-sekolahan itu. Oke. Untuk apa? Biar jaraknya lebih cepat. Makanya gua ada program baru lagi Bang. Apa tuh? Satu desa itu harus ada 1 mobil sekolah. Oh kayak bis sekolah Iya. gitu ya? Kenapa? Oh, itu Karena keren biar banget. masyarakat itu sekolah itu semangat gitu loh. Iya, iya, Ada iya. yang masuk yang ke ganggang kan bisa ngikut Iya, kan. iya, iya. Nah, iya, ini iya. ada nggak datanya kayak dari satu sekolah itu berapa siswa gitu banyaknya? Kan dilihat dari Kalau berdasarkan data yang kemarin gue baca-baca dari BPS itu sekolah negeri sendiri itu hanya di bawah 50% dari total Sisanya swasta ya? swasta. Oke. Dan itu jaraknya jauh. Makanya gue juga kurang setuju sih kalau sistem zonasi juga itu untuk Kabupaten Bogor ya. Karena tadi jaraknya itu cukup jauh. Iya, paham. Kasihan juga orang mau sekolah capek duluan mau nerima pelajaran juga gak susah. Mantep ya Tapi aku sekolah. setuju dong. Aku setuju, artinya kalau misalkan mau mengembangkan SDM itu dari kesehatan dan pendidikan. Karena sebenarnya kalau masyarakat yang nggak sehat, anak-anaknya gitu kan, terutama misalkan. Nah itu dia tidak bisa mencerna pelajaran dengan baik. Dan menurut saya visi misi Ganjar dan Pak Mahfud ini itu sudah mengakar ke masalahnya. Contoh tadi kan, Iya, betul. satu desa, satu puskesmas itu kan udah jadi visi misinya. Gitu betul. kan. Terus juga ada satu sarjana minimal Minimal 1 sarjana Iya. di keluarga miskin ya. di keluarga miskin itu kan sudah ada juga, dan itu Betul. artinya untuk kita kan, saya sudah capek gitu, gue udah capek sama kata-kata kita harus menuju Indonesia Emas 2045, Ya, tapi nggak ada nggak ada Ya, harus ya, ya. seperti apa Solusinya gitu kan, apa? solusinya. solusi konkretnya gimana nggak Konkretnya tahu. apa? Tadi mau ngomong apa? Be? Betul. Jadi itu bagus juga sih tadi kan pendidikan sama puskesmas kan. Jadi menyehatkan nalar, menyehatkan jiwa juga. Wih, Keren harusnya banget. caleg Keren, ini. Iya, belum. Jadi akhirnya saya ungkap khusus di program ini. Oh enggak. Tapi yang paling relate juga menurut gua adalah kalau kita mau bicara soal pemerataan pendidikan, Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu punya visi internet gratis di sekolah. Waduh, itu Itu keren banget. Keren banget. Jujur sebenarnya gini, Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka Belajar itu bagus sebetulnya karena kan membuat para guru-guru akhirnya lebih kreatif. Tapi kita bicara soal environment, itu memang kekurangan dari segi fasilitas gitu loh. Kadang-kadang waktu kita sempat ada pandemi, semua harus sekolah daring. Sementara nggak semua orang mampu untuk membeli gadget. Nah, dengan adanya gagasan bahwa gratisin internet, wah ini ngebantu banget Iya, gitu. Beneran asli ngebantu banget supaya ya tadi semua orang di seluruh Indonesia atau semua anak murid di seluruh Indonesia akhirnya tahu berita terupdate, gimana cara mereka belajar, dan menurut gue ini salah satu langkah paling konkret untuk menuju Indonesia Emas di 2045, dan menurut gue ini salah satu concern yang paling benar yang dilakukan oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Iya, nggak ada yang lain menurut gue. Pak Sama Ganjar ini, Bang Bang. Mahfud ini kan dia kan memastikan bahwa Indonesia emas kan, bukan Indonesia cemas kan. Nah itu, iya itu benar, jangan sampai cemas. Gimana Pak? Mau ngomong apa tadi? Ini setuju nih, apalagi ini yang gue suka dari Pak Ganjar juga adalah menaikkan Gaji. honor gaji guru. Itu memang itu penting sekali Bang. Karena gini Bang, gue turun ke dapil, gue tanya beberapa guru lah ya. Guru honorer itu ada yang digaji itu 1 bulan itu 300.000, 1 juta paling mentok-mentoknya. Itu kan ironis sekali ya. Malah kadang telat turunnya ya. Iya, kadang telat, kadang itu maksudnya ini nggak manusiawi lah kalau menurut gue. Betul. Gue juga kemarin ketemu sama masyarakat di Bidara Cina tuh di Jakarta Timur.
ada satu orang itu yang dia membuka les ke anak-anak di sana gitu. Dan dia bilang bahwa dia tuh bukan guru tapi dia ngajar akhirnya gitu kan. Nah, dia bilang bahwa Mas, saya tuh bingung karena masyarakat anak-anak yang ada di sini tuh jarang yang mau ikutan les gitu, mau ikut belajar sama saya gitu kan. Kayaknya Mas Gilang juga harus ini deh bantu saya nanti kalau terpilih untuk jadi jilbab lo tekan mic-nya, turunin lagi mic-nya. Sambil diturunin guys, gue lanjutin. Jadi gini, ya soalnya gue ngomong pasti ngeresek-resek tuh. Gue ngomong serak, kagak kedengeran. Kita selesaikan di belakang. Kan kasihan editor harus bikin subtitle. Iya, udah subtitle ya bahasa Thailand. Tadi komen lagi. Iya, lu komen. Lebah ganteng nggak? Lu sering nonton yang ilegal ya. Lebah ganteng lagi. Tapi terima kasih Lebah ganteng. Nah terus jadi akhirnya dia bilang bahwa Mas Gilang kalau terpilih nanti bantu kami para orang-orang yang memang tulus dalam mengajar ingin membuat supaya masyarakat menjadi lebih pintar ini supaya terus gue langsung bilang tenang Pak, Pak Ganjar dan Pak Mahfud punya visi bahwa satu keluarga miskin akan jadi satu sarjana. Wah dia happy banget gitu loh. Bahwa dari perspektif pengajar, pendidik ya mereka juga bangga, mereka juga bahagia gitu kan. Dan didukung pula oleh gaji yang insya Allah akan naik 10 sampai 30 juta itu. Menurut gua kan permasalahannya itu. Iyalah, betul. Kalau udah dapat 20 juta misalkan sebulan dari sekolah, gua rasa guru-guru nggak akan capek-capek juga karena harus bikin buka les gimana, walaupun itu pilihan ya. Soalnya gue tuh mikirnya gini, banyak teman-teman gue yang orang tuanya guru, mereka harus buka les sorenya, malamnya, terus untuk keluarga kapan? Gitu. Kasian juga, sementara kita terpintarkan oleh guru, terjaduskan oleh guru. Pada tahu nggak sih IQ orang Indonesia rata-rata berapa? Berapa tuh? 78. Berapa? 78. Berapa? Gue yang termasuk 78 berarti. Dan itu datanya terendah se-Asia Tenggara. Bener juga. Jadi mencerdaskan kehidupan bangsa itu kan yang menjadi fokus Pak Ganjar gitu kan. Artinya bagaimana kita bisa, ini kan permasalahannya kita bersaing itu bukan sama saudara sendiri ya, tapi kan sama negara lain. Gimana caranya Indonesia bisa bersaing dengan negara lain kalau misalkan pendidikannya kurang gitu. Setuju gue, setuju banget itu. Karena Pak Ganjar kan punya, ya kita buka lagi ya bahwa Pak Ganjar itu, seperti kita bahas kemarin di episode 1, bahwa dia pernah 2 semester nggak kuliah, gara-gara nggak ada duit. Jadi dia datang ke kampus, dia berorganisasi, dan gue yakin banget ini tuh relate sama beliau. Mereka Pak Ganjar, Pak Mahfud tuh pasti pengen banget semua anak Indonesia tuh sekolah gitu. Betul. Jadi ibaratnya begini, Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak memberikan ikan tapi memberikan pancing dan kail, gitu loh, untuk memotivasi anak-anak tersebut. Jadi percuma kalau misalkan kita mau ngasih ikan, mau ngasih makan, mau ngasih susu. Menurut gue itu sama aja ngasih ikan. Betul. Makan gratis, dimanjakan. Ya. Nah, sekarang gue bahas mentalnya gimana? Kalau misalkan selalu disuapin. Ya kan ini ngefek panjang loh. Gitu. Ini bukan masalah perut kenyang, karena perut kenyang sekarang, ke kamar mandi juga udah lapar lagi. Nah itu maksud gue. Ya, maksud gue begitu. Sementara. Apakah kita siap, mental kita siap maksudnya dengan kita disuapin terus. Yang ada malah kita makin males untuk kerja. Kita makin males, maksudnya nggak konkret. Nah langkah konkret itu ada di visinya Pak Ganjar Mahfud. Gitu. Gue boleh sharing pengalaman nggak? Nggak boleh? Ya boleh lah. Udah pulang. Jadi kasihan, baru datang. Kita ingin cerdas itu nggak harus dengan omongan atau apapun ya, tapi sebenarnya dengan sepatu warna hijau aja itu udah sesuatu yang oh itu cerdas banget. Iya, sepatu warna hijau ini membuat aku lebih terlihat dibandingkan yang lain. Komunikasi politiknya masuk. Iya betul banget. Bang Gilang serba hijau ya untuk Pak Sandi, mohon dilihat lagi nih. Mohon Pak Sandi. Ini gelas hijau. Gelas hijau ini juga. Ini, Betul. Saya itu memang selain rajin untuk bekerja demi MP3, saya juga jago menjilat. Jadi memang ini yang saya lakukan. Gimana tadi? Gimana tadi mau apa? Jadi gini, ada pengalaman, aku tuh lagi makan pinggir jalan di Cikini ya, depan stasiun Cikini. Gondang dia nggak? Ada yang tahu goyong itu enak banget. Terus? Ada anak kecil, kemungkinan 5 tahun atau ya di bawah 10 tahun lah ya. Dia jualan tisu, pasti pernah ini kan. Oh iya. Yang Kak beli tisunya Kak gitu kan. Terus aku tanya, Dek nanti uangnya dikasih ke siapa? Gitu kan. Karena dia polos kan, dikasih ke ibu gitu.
Nah terus gue tanya lagi. Satu ibunya cewek-cewek kan nih berarti? Luka beda, Oh, beda. Terus gue tanya ibunya Ngeri bener. ibunya kemana gitu kan. Terus kata dia itu lagi main HP gitu. Nah ini fenomena yang menurut gue. Oh jadi ibunya nyuruh anaknya? Iya. Sebenarnya anaknya tuh ada baterai, ibunya tuh ngegerakin dari handphone. Jadi Teknologi. selama ini anaknya dikendalikan oleh ibunya. Nah jadi maksudnya. Terus maksudnya Ini adalah kan- ibunya tuh Kenapa dia menyuruh anaknya? Karena anaknya itu kan lebih mudah dapat Perhatian. perhatian dari orang lain bahwa kasihannya anak itu kan kemudahan yang dia manfaatkan gitu kan. Nah yang Indonesia butuhkan tuh bukan lagi kemudahan gitu loh. Bukan lagi kayak dikasih cuma-cuma, karena yang kita perlukan itu balik lagi revolusi mental. Ya. Bagaimana kita mau bersaing gitu kan. Betul. Jadi kalau sampai 5 tahun ke depan dikasih makanan gratis, ya semua orang akan duduk diam gitu. Iya setuju Iya gua. kan? Kita nggak gerak jadinya gitu loh. Maksud gua. Nah itu Kan kan tujuannya kan biar gemoy nggak gerak gitu. Iya. Oh, enggak. Jangan sampai. Aku juga sudah begini, sudah cukup. Aku harus banyak bergerak kan. itu satu contoh produk bagaimana mereka memanfaatkan kemudahan. Yang kita perlukan itu anak-anak muda ya terutama itu tuh kesamarataan. Apa sih bahasanya? Penyamarataan dan perlindungan. Yang juga Pak Mahfud di situ sudah jelas bahwa ia mau mengisi perlindungan bagi seluruh masyarakat Indonesia di Tidak bagian hanya hukum. betul, gitu. tidak hanya di dalam negeri. Kemarin pas ke Malaysia juga kan. Iya di TKI. Jadi kita tuh cuma perlu kesempatan dan perlindungan, bukan kemudahan atau perubahan. Karena ya balik lagi, kita kan sekarang Indonesia lagi berjalan dengan sangat progresif. Ya. Menurut gue ya, maksud pembangunan dan lain sebagainya gitu kan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu perubahan, tapi kita juga nggak perlu kemudahan gitu. Iya, gue setuju. Bener gak? Fenomena itu juga terjadi di Bogor. Oke. Jadi gue juga beberapa kali nemuin ya anak-anak kenapa dia lebih memilih bekerja dibanding sekolah, padahal sekolah masih gratis kan untuk level sampai 12 tahun itu kan sampai ini kan. Tapi mereka kenapa tetap mau bekerja? Karena sekolah gratis oke. Tapi atribut nilainya itu loh. Ya, gua Iya. paham. Pakaian. Gua Padahal paham. kemarin udah ada. Ongkos. Gua paham. Ongkos ke sekolahan itu kan butuh. Ya, gua paham. Makanya salah satu solusinya itu ya minimal ada kendaraan mobil gratis itu. Siap. Padahal Mau masuk kita juga- aja, Mas. Lewat aja. Ya silakan. Oke, Kita juga Jadi kan ada program beasiswa Pancakarsa kan. iya. Iya kan? Jadi poinnya, Ada jadi kemudahan. sekolah gratis itu jadi menurut gue bukan hanya SPP-nya, tapi di belakangnya ini juga harus di backup gitu loh. Nah, itu gua Khusus setuju. untuk rakyat yang miskin ya. Gue tapi ya. setuju. Makanya tadi kan langkah konkret yang diberikan itu visi misinya tuh sangat relate dengan apa yang terjadi gitu. Ya emang itu yang kita Betul, butuhkan. setuju. Bukan makan gratis, bukan itu gitu loh. Bukan susu, bukan itu gitu. Tapi ya lebih kepada ya kalau susunya bener ya ini ngasih susu salah juga. Nah gue agak bingung juga. Karena praktisi kesehatan akhirnya kan protes soal itu kan. Mau ngasih susu tapi dengan kadar gula yang tinggi ya sama aja bukan nyehatin Iya. dong. Ini masalahnya gimana masyarakat itu bisa beli susu dengan penghasilannya sendiri. Ah kalau ini gue setuju Gitu. banget. Ini gue setuju banget karena kita tuh berjuang itu benar-benar dari bawah, ya kan? Bukan karena ada siapa di belakang kita gitu loh. Jadi kita tuh sangat setuju dengan hal-hal yang nggak ada yang instan kok. Betul. Bener kan? Betul nggak ada. Iya. Indomie aja ada proses. Ya dia nyebut merek lagi. Indomie. Sarimi. Tolong Sakura juga ya. Itu enak tau yang ini ayam bawangnya. Nah, jadi bahas mie. Oke, nah kemudian apa lagi yang bisa kita bahas dan kita mencoba untuk mencerahkan teman-teman milenial dan Gen Z yang lagi nonton ini. Karena jujur ya, beberapa kali statement kita kadang di capture, dipotong, kemudian di-upload, masih aja ada yang nggak mengerti gitu, atau masih aja ada yang kayak yang tutup mata, tutup telinga gitu. Padahal kita tuh berusaha untuk ngasih tahu ke mereka, ayo mikir dulu gitu. Tapi nggak sampai tutup usia kan bang? Oh tidak, Waduh, jangan. tidak. Anda lama-lama mengerikan Anda ya. Udah dark ini. Iya, Kayak bajunya dark. Hitam. Hitam, betul sekali. Berani. Kirain tutup baliho yang khusus pas lagi itu. Ya, Balik begitu. lagi tentang ini kan pendidikan politik ya yang sebenarnya harus kita manfaatkan di sini. Jadi 3 bulan kampanye ini kan harusnya orang-orang tuh berlomba-lomba memberikan pendidikan politik. Betul. Dan juga minat baca orang Indonesia itu kan 0,001%. Artinya dari 1000 orang cuma 1.
Betul. Nah, ini nggak cukup sebenarnya untuk mengutarakan visi misi atau tujuan capres cawapres cuma download PDF. Ya. Ini harus dilihat dari debat gitu. Nah, di debat itu kan capres dan cawapres berdebat, banyak ahli-ahli yang menilai dan itu ditranslatekan untuk masyarakat, kayak ahli komunikasi, ahli psikologi gitu kan, ahli tata bahasa. Yang gestur-gestur kecil itu, mikro apa tuh namanya lagi? Iya, bahasa tubuh kan. Micro expression gitu. Micro expression itu kan dalam pesta demokrasi kenapa semua punya ikut serta di situ gitu loh. Bahwa semua profesional itu juga menilai dan ditranslatekan ke masyarakat sehingga masyarakat paham. Jadi bukan masyarakat sendiri yang menilai, dari ahli-ahli gitu kan. Betul. Nah, ini kan sebenarnya debat ini nggak boleh diintervensi gitu. Biarkan itu menjadi natural dan kita melihat aslinya tanpa settingan atau dari Tanpa ada konsultannya. konsultan gitu. Permasalahan banyak banget. Sebenarnya gue setuju banget sama yang kemarin tuh sempat diupload sama Mbak Nana ya, Najwa Shihab. KPI itu harusnya memfasilitasi para calon pemilih, bukan memfasilitasi calon yang akan dipilih gitu. Ini udah beda banget gitu loh. Maksudnya sekarang gini, kalau misalkan kita mau bahas soal debat, menurut gua pribadi, udah deh nggak usah lihat debat yang ada di KPU, lihat debat yang ada di tempat lain, itu lebih natural, lebih spontan, Nah, jadi maksud gua kayak yang harusnya itu yang bisa kita lihat, karena tercermin dari situ nantinya. Nah, Bang Gilang semakin di depan. Aduh, ya mahal. Gitu loh, maksud gua kayak kita sekarang nih ngebahas apa, ya udah apa yang ada dalam pikiran keluarin. Kalau nggak tahu ya udah nggak apa-apa nggak tahu, tapi kita bisa ngambil ilmu dari yang lain juga. Betul. Gitu maksud gue. Kan nggak semua orang tahu semuanya, gitu kan ya. Cuman ya jangan nggak tahu semuanya banget juga, gitu maksud gue. Bahkan Yang gue bingung kalau ada yang Nggak, kita tunggu nih. Kita tunggu ya. Ayo. tenang, kita nggak bakal pulang. Ayo. Ini bentar lagi ada SpongeBob nih. 5 minutes later. Gitu, ayo. Kita tunggu, ayo. Yang gue bingung, ini kan balik lagi ke fenomena gimmick gitu kan. Ya. Gue bingung ada banyak politisi yang dia dengan bangga ngomong di podcast bahwa joget-joget itu viral gitu. Maksud gue apa yang harus dibanggain? Nggak apa-apa kan. Teman-teman kan itu kalau gue bilang lagi bekerja. Mereka sedang bekerja untuk mengaburkan narasi-narasi yang harusnya memang substansial sifatnya kan. Iya, gitu lah. Padahal kan mereka tahu kan masyarakat sekarang pintar-pintar kan. Kalau di KBBI itu kan gimmick itu kan ketidakaslian kan. Jadi mau dikosmetikin segimanapun tebelnya juga kalau karakter aslinya marah-marah, gebuk meja kan. Kalau bilang tenang Pak, saya sudah ada di sini tapi ngumpet terus kan. Nah, jadi mana gitu keasliannya kan? Ya, itu dia. Iya, maksud gue gini, gue sangat tidak anti dengan yang namanya gimmick. Gimmick itu memang diperlukan. Tapi gimana caranya harus ada sesuatu yang sifatnya substansial untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Makanya di awal tadi kita ngomongin soal Undang-Undang Dasar tadi gitu loh. Supaya masyarakat Indonesia nih anak-anak muda ngerti, itu cita-cita bangsa kita loh. Sebelum jadi republik itu udah disusun duluan loh. Maksud gue jadi ayo kita kembalikan marwah negara ini, bangsa ini dengan hal-hal yang sifatnya substansial. Karena jangan sampai anak muda cuma dimanfaatin buat suara doang. Ntar kalau misalkan keputusannya tidak sesuai dengan anak muda atau tidak provide anak-anak muda yang ada, ntar kesel juga. Nah kalau mau dari sekarang. Karena suara Anda menentukan gitu loh. Jadi tolong masyarakat Jakarta Timur pilih Bang Gilang ya. Bogor, Kabupaten Bogor. Dan Enggak dia praktisi saja dia. Praktisi. Wakanda. Jadi emang Pak Ganjar kan juga selalu statement kan untuk mengedukasi masyarakat dengan yang baik-baik kan, edukasi politik kan, tidak dengan gimmick-gimmick. Kebanyakan gimmick itu boleh saja kan, kita hormati kan. Tapi kan harus dicerdaskan juga kan, sesuai dengan tadi kan pembukaan alinea keempat kan, mencerdaskan kehidupan bangsa tadi kan. Jangan sampai untuk mencapai Indonesia Emas 2045 ini dengan ketidakpastian yang tidak menentu kan, banyak tantangannya. Apakah semua itu bisa dijawab dengan kata awok-wok kan? Nah itu maksud gua. Kan nggak mungkin kan kayak gitu kan, harus dengan ide gagasan kan ya. Iya, dan kemarin tuh enak banget ngeliatnya. Pak Mahfud sama Caimin tuh kemarin kan ada di TV One ya. Iya. Dan Pak Mahfud lagi sakit. Iya, Pak Mahfud lagi sakit gitu kan. Lagi sakit aja mau dateng ya. Masa yang masih muda segar bugar nggak mau. Nah, cuma maksud gua adalah gini.
yang bikin kita akhirnya tercerdaskan secara politik ketika melihat orang-orang pintar berdebat. Gitu loh. Jadi kita juga ngelihatnya, oke, ini benar. Oke, ini benar. Dan mereka berdua, Caimin sama Pak Mahfud, mengakui apa yang dikatakan oleh Caimin, ya benar, tapi saya tambahkan. Begitupun dengan Caimin ke Pak Mahfud, ya benar, saya tambahkan juga gitu. Dewasa ya? Dewasa sekali gitu loh. Iya, di situ kita bisa lihat emotional intelligence-nya gitu kan. Bagus banget. Bener, Asli kan? bagus banget. Artinya gini, kita bisa lihat calon yang mengecilkan lawan atau malah mendukung gitu, saling mengkritik dan Betul. mendukung, karena kita tahu semua calon itu kan punya tujuan yang sama untuk Indonesia sebetulnya kan. Tapi kan kita melihat di situ dari karakternya, balik lagi kan, dari emotional intelligence, dari kedewasaan, melihat sportivitasnya gitu. Tapi debatnya tetap berjalan dengan iya. fun gitu. Maksud gue jadi kayak, ya ini yang kita cari gitu loh. Ya maksud gue kalau udah fun, ya datang aja kan, fun juga isinya. Kecuali kalau memang tidak siap gitu loh, maksud gue kan. Nah jadi kemarin tuh gue mau cerita sedikit. Di konstituen gue itu gue ngobrol sama 3 kali gue ngobrol sama anak-anak mudanya. Terus mereka tanya visi misi gue apa. Nah gue jelaskan visi misi gue apa. Terus kemudian mereka bilang, bang apa yang lu pengen itu sesuai bang dengan apa yang kita mau bang. Kita gak pengen bang ngelihat yang gak ada isinya. Oke, gue bilang, gue tahu arah omongan lu kemana gitu. Kenapa gue tanya gitu kan. Ya karena kita nggak mau juga bang dimanfaatin, orang kita pengennya diapresiasi apa yang kita mau gitu kan, aspirasi kita didengar, terus hobi kita difasilitasi. Ya gue bilang berarti kamu sudah 1 langkah lebih maju dibandingkan orang-orang yang tidak berpikir gitu gue bilang. Jadi ternyata nggak usah khawatir, anak-anak muda tuh atau silent majority itu mereka tuh lagi ngelihat terus berpikir. Gue optimis sekali bahwa yang niatnya tulus untuk bangsa dan negara, langkah visi misinya konkret, insya Allah akan diridhoi, gitu. Dan ingat Gen Z itu kan bukan cuma strawberry generation yang kata orang-orang bilang, atau cuma yang kayak media sosial dan kesenangan belaka gitu kan, tapi di balik itu semua kan di daerah-daerah itu banyak generasi Z yang petani, pedagang gitu kan. Itu mereka pekerja keras gitu loh. Jadi jangan pikir generasi Z itu pemilih ya udahlah kasih mereka kesenangan aja, lucu-lucuan aja. Tapi sebenarnya generasi muda itu banyak kok yang bantu orang tuanya di kebun, di sawah, di toko gitu kan. Dan mereka juga banyak juga yang nyari kerjaan gitu. Jadi kita cuma perlu ya pemberdayaan gitu. Betul, makanya nggak bisa kita kasih ikannya, justru harus kita kasih pancing dan kailnya supaya ada pembinaan di situ. Terus kemudian ada juga permodalan yang nanti akan diberikan gitu kan. Dan kemudian nanti baru kita bantu mereka, kita pantau bagaimana usahanya. Kira-kira seperti itu kan. Cocok banget jadi wakil rakyat. Wede. Wakil rakyat seharusnya merakyat. Iya itu dia. Bukan padu. Apalagi, lu tahun berapa sih? Ya apa lagu-lagu lama lagi. Emang Bang Gilang tuh dia tuh bisa relate gitu kan dengan anak muda kan, karena selama anak muda kan. Nah untuk dialog Bang Gilang dengan anak muda tadi bisa lihat Instagram Bang Gilang. Gak ada. Bisa. Tapi dia ngasih PR sama ini editor dari kemarin. Ngasih PR. Oke. Di luar dari apa yang kita bahas, ada nggak yang mau ditambahin untuk anak-anak muda, terutama generasi milenial atau generasi Z dari Bang Muhyiddin dulu? Kalau anak muda sekarang sih memang ya, kita kebayang sih kalau misalkan anak muda ini kemakan gimmick. Artinya apa? Kalau makan gimmick nanti lagi rapat joget-joget. Ya. Nggak lucu kan sih nggak sih? Ya. Terus lagi sekolah, istirahat. Kalau kita kan istirahat sekolah kan main ini joget-joget itu. Artinya itu. Kalau itu gue masih setuju. Gak apa-apa lo istirahat sekolah joget-joget nggak masalah. Tapi kalau rapat ya itu maksudnya itu, waduh jangan sampai lah itu. Ya. Makanya itu ya harus kita itu. Ya setuju. Gua kalau misalkan kita harus kasih kail itu kesehatan pendidikan itu memang wajib. Ya itu bentuk perhatian kita, bentuk ya, sayang kita gitu kan. Kalau kita punya anak mungkin juga nggak setiap yang dia mau kita beliin juga gitu, karena dia harus dilatih rasa kecewa, dia harus dilatih gimana proses lah ya. Prosesnya gimana, nggak segampang, nggak seinstan itu. Betul. Ya kayak gini Bang, gue sedikit cerita ya. Makanya gue kenapa ngedukung Pak Ganjar ya di luar dari secara personal karena pengalaman beliau juga gue alamin. Jadi gue dari SMA itu udah jaga toko biar bisa sekolah. Iya. S1, S2 kelas karyawan sambil kerja.
Tapi alhamdulillah dengan pendidikan itulah gue bisa, alhamdulillah bang, orang tua udah gue berangkatin umroh. Alhamdulillah. Itu kan dari apa? Dari pendidikan. Coba kalau gue nggak sekolah waktu itu, menyerah, mungkin gue jadi apa? Mungkin jadi apalah yang itu kan. Nah itu dengan pendidikan itulah. Jadi masif menyerah. Enggak. Makanya gue punya statement gini. Salah satu pemutus kemiskinan adalah dengan pendidikan. Betul. Itu memutus rantai kemiskinan bang. Betul. Kalau anak-anak muda itu nanti pendidikannya memenuhi lah gitu. Iya. Gitu kan? Apapun ya jurusannya, yang penting dia punya pendidikan yang Betul. mumpunin. Karena itu kuncinya kan. Iya. Ah sayang gue bukan warga Bogor nih. Pindah aja apa kita? Enggak mau juga sih. Oh saya. Ya di Bogor sekarang lebih seru. Kenapa? Semua banyak ada. Main golf kan? Sentul ada bang. Sentul ada. Itu dapil gue. Oh Sentul banyak ya? Sentul banyak. Iya. Rainbow Hill. Nanti kita akan sekalian ke sana, sekalian promoin ya. Oke, silakan. Mau kampanye buat teman-teman di konstituennya atau dapilnya silakan. Oh gitu, aket deh. Baik, untuk warga Kabupaten Bogor Dapil 1, khususnya Kecamatan Sukaraja, Citerep, Babakan Madang, dan Cibinong, ya jangan lupa pilih Muhyiddin SAK-MAK nomor urut 2. Ya, kalau gue jadi yang akan perjuangkan adalah hak fundamental rakyat, yaitu kesehatan dan pendidikan. Itu pasti gue perjuangin banget. Karena itu pengalaman pribadi masalahnya bang. Jadi itu. Dari jangan partai? lupa ya. Partai Perindo. Dengan Perindo. Anak-anak kecil aja hafal semua lagu-lagunya itu. Biasa. Ya mudah-mudahan ya Mas ya. Mudah-mudahan benar-benar bisa menjadi panutan dan juga bisa memegang amanah untuk Amin. Kabupaten Bogor. Obol, Amin. Nah, kemarin udah dibahas tuh. Ya kalau menurut gua mah kalau sholat amin aja nggak apa-apa. Jangan kita juga akhirnya jadi alergi dengan hal itu gitu kan ya. Ya silakan. Nah, kalau Apa nah? Bingung mau apa? Kayak pernah nggak sih kayak mau ngomong tapi kayak Iya barusan gua lihat lo. Oh, jangan-jangan Nadia stuck kali. Karena ngelihat dari tadi baru sekarang. ya ini menurut gue momentum ini itu jangan sampai disia-siakan oleh anak muda. Jadi kita tuh jangan biasa disuapin. Menurut gue, ayolah kita sadar gitu bahwa ini tuh dari kita, bukan lagi tentang mereka gitu, tapi tentang kita gimana terpilihnya presiden ke depan itu mempengaruhi sampai berpuluh-puluh tahun kehidupan kita gitu loh. Jadi pesta demokrasi ini bukan tentang mereka tapi tentang kita, dan pilih yang mau jadi pemimpin. Artinya dia membawa solusi yang benar-benar sampai ke akar. Menurut saya Pak Ganjar punya itu gitu, dengan kesehatan dan semuanya gitu kan. Berarti semua tentang kita ya? Semua tentang kita. Peter Pan. Kan tadi lu udah masih. Oh iya benar. Iya. Karena kita bersaing, tujuan kita kan 2045, bahkan bisa lebih cepat kan ke 2030-an gitu. Itu kan nanti yang menentukan generasi gue, generasi Z gitu. Santai, lu pengen bilang lu lebih muda kan? Paling muda di sini. Artinya pilihlah pemimpin yang membuka jalur untuk kita, bukan memanjakan kita, karena itu kan hanya sementara. Bedanya pemimpin sama mau jadi penguasa, kalau pemimpin itu ngasih solusi ke rakyat supaya rakyat mandiri. Kalau penguasa biasanya ngasih kebijakan yang bergantung sama dia. Ya. Artinya yang sementara, kalau dia berkuasa kita dapat manfaat, kalau enggak dapat. Betul, yang harus Pilihlah visioner pemimpin ya. untuk Indonesia, guys. Yang visioner ya. Betul. Oke, Boy. Itu kalau gue bilang sih Bang, sebagai gue dari aktivis Bang ya, itu sangat menyayangkan sekali kan demokrasi kita tuh ditarik paksa mundur ke belakang Bang. Sudah berapa nyawa hilang, sudah berapa puluh orang-orang yang bersimbah darah di jalanan kan. Tapi dengan hanya segelintir orang saja kan ingin mempertahankan kekuasaan, dia menghalalkan segala cara gitu Bang. Jadi ya balik lagi kan dengan ditaruhnya juga ada salah satu pemimpin katanya kan yang digadang-gadang ini adalah satu pemimpin perwakilan anak muda kan. Yang gue pahamin kan Bang, bedanya pemimpin dengan pemimpi itu kan di N-nya Bang. N-nya itu kan nyali kan. Kalau emang dia pemimpin muncul dong gitu. Kita obrolkan gagasan, ide gitu kan. Jadi ya udahlah kita cerdaskan kehidupan bangsa kita ini kan sesuai dengan pembukaan
Undang-Undang Dasar kita. Dasar. Umur lo berapa boy, sorry? 29 Bang. 29. Di umur 29 lu tahu betul bagaimana sejarah Orde Baru itu terjadi sampai dengan mahasiswa akhirnya beberapa memang harus hilang dalam tanda kutip karena memperjuangkan demokrasi. Masa sekelas pemimpin partai nggak ngerti, nggak relate sama Orba? Iya kan ya? Harusnya kan seorang pemimpin partai tahu bagaimana sejarah bangsa ini. Katanya sih karena belum lahir Bang. Ya nggak bisa dong. Karena nggak ngalamin katanya. PKN tuh dari SD. Iya itu dia makanya kita aja belajar sejarah, kita tahu kerajaan Majapahit, Singosari, Kutai Kartanegara itu semua kita pelajarin walaupun detailnya gue lupa-lupa gitu loh. Cuman kan garis besarnya tuh kita tahu gitu kan ya. Iya. Betul Bang, makanya kan karena itu semakin hangat kan mau duduk Vincent dulu Abang. Bagus, gue nggak bisa karena kaki gue gede. Terus Udah Bang itu aja. udah itu aja. Sama satu lagi sebelum kita tutup bahwa visi misi dari Bapak Ganjar dan Bapak Mahfud ini menurut gue dari dulu banget gue tunggu. Teman-teman ada yang udah pernah keluar negeri? Udah pernah semua? Sudah. Nah, di sana warganya, ini kita bicara Amsterdam aja ya. Warganya tuh hanya butuh satu kartu untuk kemudian dia kemana-mana. Baik dari naik tram, naik MRT gitu, kemudian ke fasilitas-fasilitas umum gitu. Dia cuma butuh satu kartu. Dan visi misi Pak Ganjar adalah membuat satu kartu yang terintegrasi semuanya. Menurut gue ini penting banget. Kita nggak perlu banyak bawa kartu lagi. Jadi KTP udah di situ, SIM udah di situ, terus kemudian asuransi kalau bisa juga udah masuk. Jadi ketika kita kasih data kita keluar semua, teret. Nah itu enak banget. Namanya aja keren Bang ya, KTP Sakti kan. Buset, udah keren banget. Luar biasa itu dia. Sakti sekali ya. Nah maksud gue sekali lagi, ayo kita berpikir buat teman-teman milenial, buat teman-teman Gen Z, kita berpikir bahwa kalian tuh lagi dimanfaatin loh suaranya. Kalian tuh lagi coba untuk dikulik-kulik loh gimana kalian itu. Nah, pilihlah calon presiden dan calon wakil presiden yang benar-benar visioner memikirkan kalian seperti Bapak Ganjar dan Mahfud. Dan jangan mau dibodoh-bodohin. Jangan mau diombang-ambingkan oleh visi misi yang nggak ada dan nggak jelas kadang-kadang. Jadi harus konkret gitu loh. Karena ini untuk kalian nantinya. Ibaratnya di sini kita nyalek ini belum tentu menang loh. Tapi kita peduli dengan generasi milenial, generasi Z. Gue punya anak, gue peduli dengan keturunan gue nanti seperti apa. Kira-kira seperti itu. Dong jangan closing dulu. Boleh? Jadi yang diedukasi itu bukan Gen Z-nya dulu, Tapi orang tuanya juga sebagai itu penting. pemula, itu jangan putus sejarah seperti yang dikatakan. Itu gue setuju. Benar-benar. Ya itu gue setuju. Jadi untuk orang tua pun juga kita harus tahu bahwa ya orang tua mungkin bukan dari generasi milenial, mungkin dari baby boomers juga bisa mengerti bahwa sejarah itu penting sekali. Gitu. Kita nggak bisa melepaskan sejarah. Kita jadi bangsa seperti ini ya karena ada beberapa kejadian gitu loh. Kita bisa menjadi demokratis seperti sekarang karena memang perjuangan dari pendahulu kita gitu. Maksud gue, ayo dong gitu. Kita jangan skeptis atau apatis soal ini gitu. Tetap harus buka pikiran kita bahwa ini orang-orang di luar sana ini lagi berusaha memperjuangkan hak dan keinginan kita gitu kan. Iya, benar. Itu perlunya kontribusi dari semua pihak, semua masyarakat Indonesia dari orang tua, tante, om, anak gitu. Bagaimana orang tua tuh bukan cuma kamu pilih si A, pokoknya ikut mama misalkan gitu kan. Tapi harus juga menceritakan dulu itu mama gitu sejarahnya. Dulu itu partai ini begini, partai itu begitu. Dulu tuh seperti ini, seperti itu gitu. Jadi masyarakat yang pemilih muda itu tidak melupakan sejarah dan sejarah itu penting Dan sejarah yang kan. track record jelas menurut pasangan. Betul. Yang punya track record jelas betul. Jelas. Yang betul-betul menurut gua lengkap. Iya, mereka. Bapak Ganjar pernah di legislatif, pernah di eksekutif, Pak Mahfud pernah di legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Betul. Kurang apa coba saya Paket komplit. Dan kesempatan Komplit. tidak akan merata tanpa adanya kejelasan hukum atau supremasi hukum. Ya kan? Luar biasa. Artinya Luar biasa. yang kita perlukan itu perlindungan bagaimana semua orang bisa mendapatkan kesempatan, bukan hukum dipakai untuk mengasih beberapa orang kesempatan. Waduh. Iya kan? Luar Dan Pak biasa. Ganjar Pak Mahfud ini kan berani untuk saling sanggah kan, karena orangnya emang debatable kan. Iya. Soalnya ada Bang di salah satu sana itu yang mengusulkan tidak ada saling sanggah. Jadi bingung, baru ini debat itu nggak ada saling sanggah, itu debat apa curhat? Nah itu dia makanya gue baru mau bilang gitu kan ya. Kalau misalkan nggak ada saling sanggah, gini, gue tuh percaya betul bahwa currency yang paling berharga dari pikiran kita itu adalah dari diri kita itu adalah pikiran. Ketika pikiran itu kemudian tidak dilatih dan kita
tidak berusaha untuk memperdebatkan apa isi pikiran kita. Gilang gerung. Yang gerung. Maka pikiran, walaupun gue bercanda tapi dengerin ya kalimat gue. Maka pikiran tersebut akan menjadi mati. Jadi ya memang pikiran itu harus diperdebatkan. Karena dari situlah akhirnya muncul ide-ide baru dari masyarakat Indonesia. Dan itu membuat negara kita menjadi lebih maju. Ya, Gitu. waspadalah. Kenapa jadi kesono? Jadi Bang Napi. Kira-kira itu. Ada tambahan mungkin dari teman-teman yang ada di sini yang bisa kita highlight? Keren tadi. Lumayan ya. Mau jadi Mama Dede juga? Nggak usah ya? Nggak usah ya. Oke, ada lagi? Pesan dari Pak Ganjar lagi. Gue dikasih PR lagi nih. Ya, sekali lagi untuk masyarakat di seluruh Indonesia, bahwa ini bukan tentang Ganjar, ini bukan tentang Mahfud, tapi ini tentang Indonesia. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya dalam Fantas 3. Bye-bye. Assalamualaikum.